Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video PowerPoint kali ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang Pegunungan Kars Kecamatan Purwosari yang akan dijadikan dalam subtema yakni kelayakan ekowisata Pegunungan Kars Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunung Kidul. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Friska Dini Aurora Utari NIM 19040274068 dan Saharani Azelia Sari NIM 19040274091 dari kelas Geografi 2019C. Nah, yang pertama, di sini ada pengertian Kars. Kars adalah sebuah istilah dalam bahasa Jerman yang diturunkan dari bahasa Slovenia yang berarti lahan gersang berbatu. Pengertian ini terdapat dalam bukunya Aji pada tahun 1999. Next. Untuk proses terbentuknya kars sendiri itu dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, pelarutan batuan. Yang kedua, vegetasi yang banyak. Yang ketiga, curah hujan dan suhu tinggi. Yang keempat, banyak diaklas. Nah, untuk prosesnya sendiri, proses kars terbentuk selama jutaan tahun melalui peristiwa yang melibatkan faktor-faktor geologi, fisika, kimia, dan biologi. Karsifikasi diawali dengan pergerakan lempeng bumi yang bersifat dinamis. Pergerakan lempeng bumi tersebut menyebabkan lempeng saling bertabrakan dan menghasilkan gaya tektonik yang mendorong sebagian lempeng ke atas. Peristiwa ini menyebabkan sedimentasi sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mengandung kapur atau kalsium karbonat terangkat dari dasar laut ke permukaan. Peristiwa yang disebabkan oleh gaya tektonik ini menghasilkan deretan bukit kapur atau gamping di permukaan laut. Gaya-gaya tektonik tersebut dapat menyebabkan terjadinya patahan dan retakan yang saling berasosiasi. Lempeng batuan yang terdeformasi oleh gaya-gaya tektonik ini merupakan area yang sangat potensial untuk masuknya aliran air dan terbentuknya perangkap-perangkap air. Setelah proses yang disebabkan gaya tektonik, peristiwa selanjutnya adalah pelarutan batuan karbonat oleh asam lemah. Reaksi karbon dioksida di udara dengan air hujan menghasilkan H2CO3 yang bersifat asam lemah. Larutan tersebut mengalir melalui aliran air permukaan runoff dan akan melarutkan batu gamping sehingga terbentuk celah. Celah yang dihasilkan oleh pelarutan tersebut semakin besar dari waktu ke waktu hingga membentuk patahan dan rongga yang disebut karen atau patahan, sinkhole atau lubang lari air, collapsing dolin atau rongga, dan gua. Gaya tektonik yang terjadi pada masa berikutnya menyebabkan rongga dan gua saling berasosiasi satu sama lain, membentuk sistem perguaan dengan lorong yang panjang. Persyaratan yang harus dipenuhi supaya lempeng batu dapat membentuk morfologi kars adalah 1. Lempeng batuan gamping mempunyai ketebalan yang cukup. 2. Berada di wilayah dengan curah hujan tinggi. 3. Batuan gamping banyak mengandung celah atau rongga. 4. Berada pada posisi lebih tinggi dibandingkan lingkungan sekitarnya. Next, kelayakan ekowisata Pegunungan Kars Kecamatan Purwosari. Nah, untuk kajian teorinya sendiri, yang pertama ada pengertian ekowisata. Menurut Supriyatna 2008, ekowisata adalah kegiatan pariwisata khusus yang mencerminkan kawasan lingkungan dan mengikuti prinsip-prinsip keseimbangan dan kelestarian. Yang kedua ada pengertian kajian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengkaji artinya belajar, mempelajari, memeriksa, memikirkan, menguji, atau menelaah. Di sini dapat dikatakan bahwa mengkaji artinya memikirkan sesuatu lebih lanjut yang diharapkan dapat menciptakan suatu kesimpulan yang selanjutnya mengarah untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam setiap kajian memang tidak selalu menghasilkan suatu kesimpulan, namun alangkah baiknya jika hasil berpikir tersebut dapat membuat sesuatu yang berarti. Yang ketiga ada pengertian kars. Kars menurut Aji dan kawan-kawan tahun 1999, kars adalah sebuah istilah dalam bahasa Jerman yang diturunkan dari bahasa Slovenia yang berarti lahan gersang berbatu. Next, ada analisis wilayah kars Gunung Sewu. Nah,
Analisis yang pertama yakni ketinggian tempat. Ketinggian Kars Gunung Sewu berkisar antara 300 hingga 500 meter dari permukaan laut dengan relief yang bervariasi antara 50 sampai 150 meter. Untuk luas wilayahnya sendiri mencapai 3.300 km persegi. Untuk geomorfologinya, kawasan Kars Gunung Sewu merupakan kars dengan tipe holokars dengan perkembangan yang paling sempurna dengan topografi yang dipenuhi dengan ribuan bukit-bukit sisa pelarutan. Sungai-sungai di kawasan Kars Gunung Sewu memiliki sistem drainase yang unik. Nah, untuk permukaannya sendiri meliputi bentukan positif seperti perbukitan kars yang jumlahnya kurang lebih 40.000 bukit yang berbentuk kerucut. Nah, untuk analisis bentuk kars Gunung Sewu berdasarkan litosfernya, genetik bentuk lahan, tipe poligonal atau poligonal, labirin, dan tower. Nah, untuk reliefnya sendiri berbentuk holokars, prosesnya terbentuk oleh lapisan batu gamping murni, terumbu karang yang sangat tebal dan mudah larut, berkedudukan pada elevasi perbukitan yang cukup tinggi dengan curah hujan tinggi pada daerah tropis. Nah, untuk materialnya sendiri yakni lapisan batu gamping murni, terumbu karang yang sangat tebal dan sangat mudah larut. Untuk strukturnya, pelapisan struktur litosfer di daerah ini miring ke selatan dan keberadaannya kekar serta join mempunyai peran penting dalam peronggaan epikars. Nah, untuk waktunya sendiri terjadi dari Pliocene sampai Pleistosen. Nah, yang kedua ada pedosfer. Jenis tanah yang ada di Kecamatan Purwosari yang berada di dasar cekungan adalah tanah gambut dan tanah latosol dengan batas horizon yang tidak jelas akibat dari akumulasi sedimen yang terus terjadi. Untuk tekstur tanahnya, tanah ini cenderung geluh dan lempung. Untuk selanjutnya yakni hidrosfer, air permukaan, banyak telaga genangan air hujan namun tidak terdapat sungai di atas tanah. Untuk air tanahnya sendiri, umumnya terperangkap di kars yang tersisipi lempung dan batu pasir, namun keberadaannya yang berada di bawah tanah dan jarangnya penelitian mengenai keberadaan air tanah yang ada. Air yang terdapat pada akuifer adalah air permukaan yang pada umumnya tidak dapat tersimpan dalam kurun waktu yang lama, karena di bagian atas merupakan batu gamping dengan porositas sekunder yang besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentukan kars Gunung Sewu pada bagian atmosfer, iklim, dan curah hujannya. Iklim di kars Gunung Sewu yaitu tropis dengan curah hujan yang tinggi, tetapi pada musim kemarau di daerah ini sering mengalami kekeringan di berbagai wilayah. Sebagian penduduk desa yang tinggal di daerah ini menggunakan mata air, sumur, dan tampungan air sebagai sumber air bersihnya. Lalu pada bagian biosfernya terbagi menjadi dua cabang yaitu vegetasi dan penggunaan lahan. Pada vegetasinya, di daerah ini ditanami oleh tanaman jagung, padi gogo, ketela, dan kacang tanah. Dan pada penggunaan lahannya, di daerah ini dipergunakan untuk budidaya pertanian lahan kering, perikanan laut, ekowisata kars, serta akomodasi wisata seperti penginapan, hotel, dan restoran. Selanjutnya yaitu ada bagian antroposfer. Pada antroposfer terbagi menjadi 3 cabang yaitu nilai dan sistem budaya, sistem sosial, dan kebudayaan fisik. Pada nilai dan sistem budayanya, dilihat dari masalah kesukuan, hampir 100% penduduk bersuku Jawa yang memiliki adat budaya Jawa. Mayoritas tubuh mereka kecil-kecil, barangkali ada korelasinya dengan kondisi geografis yang cukup keras. Sedikitnya lahan pertanian untuk tanaman padi menjadikan wilayah ini sering kekurangan makanan terutama nasi. Banyak penduduk yang masih mengkonsumsi tiwul atau makanan pengganti nasi yang terbuat dari ketela pohon yang dikeringkan kemudian ditumbuk menjadi semacam nasi. Pada bagian sistem sosialnya, masyarakat Kecamatan Purwosari memiliki watak hidup yang keras atau tidak menyerah pada tantangan alam yang cukup keras. Keadaannya masih menganut sistem kegotong royongan yang cukup kuat. Dalam hal ini kebersamaan, misalnya membangun rumah pribadi maupun sarana umum, masyarakat masih bahu-membahu terlibat dalam kegotong royongan. Dan pada kebudayaan fisiknya, kebanyakan masyarakat hidup dari lahan pertanian, yakni padi dan ketela. Namun demikian, untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari, maka mereka juga bekerja sambilan seperti halnya kerajinan, berdagang, menjadi buruh, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang dapat menghasilkan uang.
Pola bertahan hidup mereka menunjukkan keanekaragaman, pencerminan yang menggambarkan karakteristik yang unik sebagai penduduk yang mendiami wilayah yang cukup menantang kehidupan. Berikut adalah tampilan dari peta administrasi Kecamatan Purwosari. Kecamatan Purwosari terletak di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Batas wilayah Kecamatan Purwosari pada sebelah utara terdapat Kecamatan Kepanewon Pundong dan Kecamatan Kepanewon Imogiri yang terletak di Kabupaten Bantul. Pada sebelah timur terdapat Kecamatan Kepanewon Panggang yang terletak di Kabupaten Bantul. Pada sebelah selatan terdapat Samudra Hindia dan pada sebelah barat terdapat Kecamatan Kepanewon Kretek yang terletak di Kabupaten Bantul. Berikut adalah analisis wisata ekologi Goa Langse yang terdapat di Kecamatan Purwosari. Identifikasi tempat wisata. Yang pertama terdapat akomodasi. Akomodasi sendiri merupakan sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan, seperti contohnya tempat penginapan atau tempat tinggal sementara bagi orang yang berpergian. Pada Gua Langse yang dulunya hanya memiliki akar-akar pohon yang menjadi pegangan saat hendak menuju ke gua ini, sekarang sudah terdapat 10 tangga kayu dengan 12 hingga 15 anak tangga pada masing-masingnya. Di samping tangga, terdapat potongan bulat kayu yang memanjang dan dikaitkan ke akar pohon yang dibentangkan dari atas ke bawah. Yang kedua adalah daya tarik. Pengertian daya tarik wisata menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Bab 1 Pasal 5 mengemukakan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan laut, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan. Pada Gua Langse memang belum banyak dikenal wisatawan secara umum. Gua Langse ramai dikunjungi oleh warga terutama luar daerah di momen-momen tertentu. Gua ini lebih banyak dikenal sebagai tempat wisata religi karena tempat ini konon merupakan tempat petilasan banyak tokoh besar di masa lalu seperti Penembahan Senopati, Pangeran Diponegoro, dan banyak tokoh lain. Maka tak heran hingga saat ini gua tersebut masih digunakan untuk bermeditasi yang dilakukan oleh banyak orang dari berbagai kalangan. Dari Gua Langse, pengunjung disajikan dengan panorama alam dan pemandangan artistik berupa stalaktit dan stalagmit goa yang sangat indah. Goa tersebut cukup luas, mulut goa punya lebar lebih kurang 5 hingga 10 meter dan panjang 15 meter, sementara kedalaman goa sekitar 10 meter dan menjorok ke bawah. Yang ketiga adalah aksesibilitas. Sarana transportasi termasuk kondisi jalan dan jarak dari kota ke lokasi wisata merupakan aksesibilitas yang perlu diperhatikan. Salah satu aspek berkembangnya tempat wisata adalah aksesibilitas karena tidak mungkin wisatawan mengunjungi objek wisata apabila aksesnya sulit dijangkau. Akses menuju lokasi Goa Langse ini cukup mudah dicari. Untuk datang ke lokasi goa memang tidak mudah. Jalan setapak menuruni bukit dengan kayu yang sudah dirancang sebagai pegangan kan menjadi tantangan tersendiri. Terlebih jalan setapak itu tepat di atas bukit dengan pemandangan pantai Parangtritis. Dan yang terakhir yaitu sarana prasarana. Sarana adalah sebuah perlengkapan yang terdiri dari berbagai peralatan yang dijadikan sebagai bahan atau perabotan yang secara langsung dapat dipakai dalam beraktivitas atau berkegiatan. Sedangkan prasarana adalah suatu alat yang dipergunakan yang secara tidak langsung menunjang untuk mencapai suatu tujuan atau perusahaan atau instansi pemerintahan. Fasilitas yang tersedia di Gua Langse pada bagian bawah sendiri cukup lengkap, ada kamar mandi, musola, hingga pendepokan. Untuk makanan juga tidak perlu dikhawatirkan. Ada Mbok Iem yang sehari-hari hidup di gua tersebut dan melayani kebutuhan makan dan minum pengunjung mulai dari teh sampai mie instan. Sekian penjelasan saya mengenai kajian kelayakan ekowisata Pegunungan Kars, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.